Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sasi Soma yang dirahmati Allah, tentu pertama dan utama, marilah kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan kita sampai pertengahan bulan suci Ramadan dengan bimbingan, dengan hidayah, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menghantarkan kita, sehingga kita sampai pada pertengahan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rahmat, penuh hidayah, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing kita, telah memberikan kemuliaan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan sampai pertengahan ini dengan penuh kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sasi Soma yang dimuliakan oleh Allah, tentu selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru ngaji saya, kepada guru-guru kita, kepada ulama kita, kepada para masyayikh, kiai-kiai kita, karena kita dengan bimbingan beliau, dengan arahan pembelajaran dari beliau, kita mengenal wasilah, kita mengenal matan, kita mengenal sanad, sehingga apa yang diberikan oleh ulama-ulama kita sampai kepada kita, bimbingan dari Rasul kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat menjalankan puasa dengan contoh-contoh dari beliau, dengan tauladan dari beliau. Maka tidak etis dan tidak dibenarkan kita manakala tidak memberikan, menghaturkan caos pisungsun kepada beliau Kanjeng Nabi kita, yakni kita mengucapkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan semoga pula kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasul kita yang kita nanti-nanti sampai yaumil qiyamah. Pemirsa Sasi Soma yang berbahagia, tentu kita berpuasa sampai pertengahan bulan Ramadan ini atas bimbingan, atas kesempatan yang diberikan oleh Rabb kita, dan atas wewarah, atas tauladan dari junjungan kita, Nabi kita bisa menjalankan saum Ramadan dengan benar, dengan penuh keberkahan. Tentu kita tidak cuman sampai di situ, kita mengharapkan dari Allah, mengharapkan dari Rasul kita, bahwasanya sampai pertengahan ini tentu kita sebagai umat muslim masih belum merasa puas, manakala nanti kita tidak sampai pada akhir dan kita mendapatkan satu malam yang mulia, yang mana Allah menggambarkan dalam surah Al-Qadar. Kita dibimbing oleh Allah untuk supaya mendapatkan malam yang digambarkan dalam surat Al-Qadar itu,
malam yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah memuliakan siapapun hambanya yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa sehingga mendapatkan satu malam yang mulia. Allah menggambarkan dalam surat Al-Qadar itu bahwa malam itu adalah malam kemuliaan yang kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk bersungguh-sungguh meraih itu semua. Satu malam yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, sehingga nanti kita akan mendapatkan itu sebagai apresiasi penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahuinya lewat guru-guru kita bahwasanya malam itu adalah malam yang dimuliakan. Allah memberikan kepada kita sekalian, Allah memberikan full power bahwasanya malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seluruh malaikatnya yang dikomandoi, yang dikomandani oleh malaikat roh, yakni malaikat Jibril, yang semua itu Allah memerintahkan, Allah mengizinkan dengan segala urusannya untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada manusia yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih menjalankan shaum Ramadan, sehingga manusia akan mendapatkan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malam yang mulia. Kenapa Allah memberikan atau memberikan istilah Lailatul Qadar? Kita bisa berpikir sejenak dari situ bahwasanya lail atau malam itu adalah sebuah situasi. Kenapa Allah kok tidak memberikan istilah Naharul Qadar? Nahar artinya siang, siang kita menjalankan sesuatu dengan mudah, tapi kalau lail itu identik dengan kegelapan, identik dengan kesusahan, sehingga manakala orang atau siapapun yang mau meraih kemuliaan, maka di situ ujian demi ujian, hambatan demi hambatan, kesusahan demi kesusahan akan dihadapi, sehingga orang yang mau meraih kemuliaan harus diawali dengan sesuatu hal yang penuh dengan perjuangan. Sekalipun sabda Allah pangandikanipun dalam firman-Nya, infiru khifafan wasiqalan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Senajan toh walaupun kita dalam melaksanakan sesuatu itu merasa sesak, merasa sempit, merasa susah, maka kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dengan segenap jiwa dan raga kita, dengan seluruh, dengan harta kita, maka insya Allah nanti akan dikabulkan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Sasi Soma yang budiman, pada penghujung pembicaraan atau omon-omon saya ini, marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan mungkin pada pemirsa semua untuk bersungguh-sungguh meraih malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan yang mulia ini. Mungkin itu cukup, banyak khilaf mohon maaf. Akhrul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.